Perhatikan siapa yang diseru oleh Hadratus Syekh di sini. Faya ayyuhal ulama. Faya ayyuhal ulama. Maka wahai para ulama. Wahai para ulama. Wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid-sayyid ini dimaksud sayyid-sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka itu? Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kiai Maimun Jubair tentang hal ini. Saya sudah pernah sampaikan, ada di YouTube sudah itu, saya lihat tempo hari itu. Jadi ada ahlu baiti Rasulullah, ada alu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ya. Ahlu baiti Rasulullah itu siapa? Ahlu baiti Rasulullah itu ya jadi pada ada satu riwayat Rasulullah pada satu ketika melingkupi dengan selendang, beliau bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain. Dan Rasulullah mengatakan hadza ahlu baiti. Jadi ahlu baiti Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada alu Muhammad. Menurut Kiai Maimun Jubair, alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim. Itu semuanya alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini alu Muhammad. Ya tentu saja yang mukmin ya. Abu Lahab enggak termasuk ya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu alu Muhammad. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya, itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali karamallahu wajhan, dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya dzurriyyatu Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatu Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan, yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki
perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini, perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah, orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki, sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah, ini yang semuanya berhak disebut sebagai zurriyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur karu-karuan. Ya makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini, pokoknya tahu lah ini Sadatul Atqiyah ini yang maksud adalah itu. Kemudian ada itratu Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda ataraktu lakum pokoknya aku meninggalkanmu dua hal. Ya idza tamassaktum bima lam tadil. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati. Rasulullah, Kitabullah wa itrati. Kitabullah Quran wa itrati, dan itrahku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini, sampai itu alim terus, nggak ada yang goblok, itu namanya itrah gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itrah namanya. Yang dipegang itu yang itrah ini, yang alim terus dari generasi ke generasi. Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik, nggak ada koyid. Tapi wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa, dikoyidi dengan atqiya. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang disuruh ini, ya gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madzahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, anda semua, qad akhadtum, telah mengambil anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, mimman, dari orang-orang qablakum sebelum anda, waman qablakum, dan orang-orang sebelum anda, mimman qablahu, dari orang-orang sebelumnya, bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada anda semua. Karena dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ini sanad ini kunci. Tidak sah orang disebut alim kalau tidak jelas sanadnya, gitu ya. Itu tidak sah. Sanad ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai sirajan munira, tentang sanad ini. Ini kunci. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri, itu sudah sampaikan kemarin. Agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanad ini kunci. Ini bagian dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ulamanya, ulama ahli sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau ndak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya, ya ndak termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau ndak ada sanad, ndak. Ini sanad penting. Nah, karena di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini mereka yang punya sanad ini yang punya wewenang
keagamaan. Mereka ini punya sanad. Ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan Anda semua telah mewaspadai dari mana, ya, amman dari siapa, ta'khuduna Anda mengambil dinakum agama Anda. Jadi ulama Ahlussunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari di YouTube itu juga bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nyari yang jelas sanadnya dan jelas baik akhlak, jelas mulia akhlak, itu guru. Ya, nanti ada dalilnya itu. Jadi selalu hati-hati dalam memilih guru, karena dari gurulah kita mengambil agama. Kita mengambil agama ini dari guru, dan agama itu saya sudah bilang tempo hari tidak cuma soal pemahaman akal, tidak cuma soal laku lahiriah, tapi ada dimensi ruhaniah yang paling menentukan di situ. Nah, karena para ulama ahli sunnah wal jamaah ini disiplin di dalam doktrin sanad dan doktrin meneliti guru-guru ini, maka mereka punya wewenang. Jika dikatakan fa'antum, maka Anda semua adalah khazanatuha, gudang-gudangnya ilmu, wa abwabuha, dan pintu-pintunya ilmu. Wala tu'tul buyuta, dan janganlah kalian semua memasuki rumah illa min abwabiha, kecuali dari pintu-pintunya. Faman, maka barang siapa ataha memasuki rumah-rumah min ghairi abwabiha, tidak dari pintu-pintunya, orang macam itu yang masuk rumah ini rumah itu masuk tapi tidak lewat pintu, itu sumnya dinamai sarikon, maling. Jadi masuk rumah itu lewat pintu, kalau masuk rumah sana rumah sini nggak lewat pintu, lewat gendeng semua, maling namanya gitu. Itu. Nah ini kenapa? Ini yang pertama-tama diajak. Karena yang dibutuhkan oleh dunia, oleh umat adalah jawaban dari agama. Dan yang berhak menjawab atas nama agama itu sekali lagi adalah ulama. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulai semua ini dengan menyeru para ulama.